Presentasi ini adalah hasil dari review jurnal mengenai analisis fitokimia serta aktivitas farmakologi Equisetum sp. Selamat menyaksikan. Berikut ini adalah bagian pendahuluan. Pencarian sumber antioksidan alami yang berasal dari tumbuhan serta mampu dimanfaatkan dalam sektor industri telah menjadi pusat perhatian dalam penelitian belakangan ini, terutama setelah ditemukannya sifat karsinogenik pada antioksidan sintesis, seperti butylated hydroxyanisole dan butylated hydroxytoluen. Selama ini, tumbuhan berpembuluh seperti Pteridophyta telah dikenal sebagai sumber senyawa dengan aktivitas farmakologi alami yang baik, walaupun terdapat senyawa fitokimia lain yang bermanfaat, namun belum diteliti lebih lanjut. Selain hal tersebut, riset yang dilakukan pada tumbuhan non-vaskuler masih kurang berkembang, termasuk pemakaian lumut sebagai tumbuhan sampel. Tumbuhan Bryophyta memiliki senyawa biologis yang bersifat antibakteri dan mampu melindungi dari gangguan bakteri, jamur, maupun serangga. Namun, penelitian mengenai beragam jenis senyawa fitokimia yang terkandung di dalamnya masihlah terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk melakukan analisis fitokimia, sifat antioksidan, dan sifat antibakteri pada tumbuhan paku menggunakan spesies tumbuhan paku ekor kuda dan lumut hati. Adapun tujuan dari penelitian ini diantaranya adalah menentukan jenis metabolit sekunder yang terdapat pada tanaman lumut hati dan tanaman paku kuda, dan menentukan keberadaan sifat farmakologikal pada metabolit sekunder tanaman paku kuda dan tanaman lumut hati. Dengan hipotesis pada studi literatur diantaranya adalah terdapat metabolit sekunder jenis alkaloid, terpenoid, dan fenolit pada tanaman lumut hati. Terdapat metabolit sekunder jenis alkaloid, terpenoid, dan fenolit pada tanaman paku ekor kuda. Dan pada tanaman paku ekor kuda dan lumut hati terdapat sifat farmakologikal yang berasal dari metabolit sekundernya. Terdapat beberapa teori yang mendasari penelitian ini. Pertama, yaitu fakta bahwa tumbuhan memiliki suatu mekanisme pertahanan yang akan diaktifasi ketika dideteksi adanya ancaman melalui respon dan sensor terkait. Salah satu mekanisme pertahanan tumbuhan ada dalam bentuk sintesis metabolit sekunder. Meskipun tidak memiliki peranan signifikan terhadap pertumbuhan dan perkembangan suatu tumbuhan itu sendiri, metabolit sekunder mampu melawan ancaman seperti herbivor, parasit, dan patogen. Sifat metabolit sekunder tersebut ditemukan dapat dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan manusia. Penelitian ini menggunakan dua jenis tanaman sampel, yaitu Markhanthia polymorpha atau lumut hati dan Equisetum atau paku ekor kuda. Analisis fitokimia Markhanthia polymorpha menunjukkan bahwa ia mengandung senyawa terpenoid, flavonoid, steroid, dan bis atau bibenzyls yang memiliki fungsi sebagai senyawa antimikroba, anti jamur, antiinflamasi, dan antioksidan yang dapat menyembuhkan beberapa penyakit terkait. Adapun analisis fitokimia Equisetum menunjukkan alkaloid, triterpenoid, flavonoid, fenolik, dan tanin yang berfungsi sebagai antioksidan, antiinflamasi, antidiabetik, antibakteri, anti jamur, anti konvulsan, dan anti kanker. Dilakukan dua jenis uji untuk menentukan metabolit sekunder pada tanaman sampel itu, yaitu uji histokimia untuk mengidentifikasi keberadaan senyawa metabolit tertentu pada sel dan jaringan tumbuhan, dan uji kolorimetri untuk mengidentifikasi ada atau tidaknya senyawa metabolit dari ekstraksi tumbuhan. Berikut merupakan penjelasan lebih lanjut mengenai analisis uji yang digunakan pada penelitian kali ini. Pertama, uji histokimia. Senyawa alkaloid akan diuji menggunakan reagen Jeffrey, di mana hasil reaksi positifnya akan ditunjukkan dengan adanya perubahan warna menjadi jingga atau kecoklatan. Adapun senyawa terpenoid diuji menggunakan reagen neutral red, yang akan menunjukkan perubahan warna menjadi kemerahan apabila reaksinya positif. Kedua, ada uji kolorimetri. Senyawa alkaloid akan diuji menggunakan reagen Dragendorf, di mana hasil reaksi positifnya akan ditunjukkan dengan adanya perubahan warna menjadi jingga kemerahan atau kuning kecoklatan. Adapun senyawa terpenoid diuji menggunakan reagen Lieberman-Burkhardt, di mana hasil reaksi positif akan ditunjukkan dengan adanya perubahan warna menjadi kehitaman. Berikut merupakan diagram metode penelitian ini secara keseluruhan. Langkah pertama adalah pengumpulan tanaman paku dan lumut sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan, lalu dibersihkannya tanaman tersebut dari kotoran atau tanah yang mungkin masih tersisa. Setelah dibersihkan, tanaman tersebut kemudian diekstraksi menggunakan dua jenis pelarut, yaitu pelarut polar dan pelarut non-polar.
ekstrak tanaman yang sudah dilarutkan, kemudian dilakukan uji histokimia dan uji kolorimetri masing-masing untuk menentukan senyawa metabolit sekunder apa yang ada pada ekstrak tersebut. Apakah termasuk ke dalam golongan terpenoid, alkaloid, ataupun fenolik. Setelah itu, ekstrak tumbuhan juga diuji scavenging activity-nya untuk menentukan terutama sifat antioksidan dari tumbuhan terkait. Data-data yang sudah terkumpul tersebut kemudian dapat disimpulkan untuk menghasilkan hasil penelitian kali ini. Selanjutnya, dari hasil pengamatan diperoleh bahwa pada tabel pertama menunjukkan metabolit sekunder yang dihasilkan dari tumbuhan lumut atau Marchantia sp. Dengan pelarut polar, senyawa alkaloid yang diperoleh yaitu anotinin, sedangkan senyawa terpenoid yang diperoleh yaitu kandonanton, hopanoid, dan vitrenal, serta senyawa fenolik yang diperoleh yaitu polifenol. Pada pelarut nonpolar, senyawa alkaloid yang diperoleh yaitu huperzin A, senyawa terpenoid yang diperoleh yaitu monoterpenoid, sesquiterpenoid, sabinen, isobaicyclogermakrenal, dan lepidozanal, serta senyawa fenolik yang diperoleh yaitu dihydrostylbenoids dan bisbibenzil. Pada tabel kedua, yaitu tabel yang menunjukkan metabolit sekunder yang dihasilkan dari tumbuhan paku ekor kuda atau Equisetum sp. Dengan menggunakan pelarut polar, senyawa alkaloid yang diperoleh yaitu nikotin, sedangkan senyawa terpenoid tidak diperoleh, serta senyawa fenolik yang diperoleh yaitu fenol, asam salisilat, asam tartarat, kafeik acid, KM-ferol, apigenin, dan isoquercitrin. Pada pelarut nonpolar diperoleh senyawa alkaloid yaitu palustrin, sedangkan senyawa terpenoid yang diperoleh yaitu triterpenoid dan limonen, serta senyawa fenolik yang diperoleh yaitu metil ester. Jadi sekarang kan masuk ke pembahasan. Jadi berdasarkan hasil studi literatur yang sudah dilakukan dari beberapa sumber dan jurnal, bisa ditemukan kalau misalnya metabolit sekunder yang ada di tumbuhan itu dibagi menjadi 3 kelompok, termasuk yang ada di dalam lumut dan paku. Itu ada 3 kelompok. Yang pertama ada fenolik, terpenoid, sama metabolit sekunder yang mengandung senyawa N. Contohnya itu adalah turunan alkaloid. Nah, jadi bisa kita lihat berdasarkan gambar 2 yang ada di samping, kalau misalnya hampir seluruh jalur metabolisme yang menghasilkan metabolit sekunder itu didasarkan pada jalur respirasi seluler dan jalur skematik fotosintesis. Hal ini menunjukkan kalau misalnya hampir betapa sentralnya kedua jalur tersebut sehingga menghasilkan berbagai jenis intermediate dan juga senyawa turunan yang nantinya akan diproduksi lebih lanjut untuk menjadi metabolit sekunder yang memiliki aktivitas farmakologis dan bisa dimanfaatkan oleh manusia. Nah, jadi berdasarkan hasil studi literatur ditemukan beberapa sifat farmakologis yang bisa dimanfaatkan. Beberapa diantaranya adalah antioksidan, anti-kanser, antimikrobial, efek dermatologi, anti-diabetes, sampai antiinflamasi. Nah, yang pertama kita akan bahas mengenai fungsi metabolit sekunder ini sebagai agen scavenger atau juga bisa kita kenal sebagai sifat antioksidan yang dia miliki. Nah, jadi kita bisa tahu kalau misalnya berdasarkan hasil studi literatur ditemukan kalau misalnya beberapa senyawa-senyawa tersebut bisa menjadi agen scavenger dengan cara menonaktifkan katalis logam melalui kelasi dan reduksi hidrogen peroksida tak stabil menjadi turunan hidroksil yang stabil. Nah, sifat ini umumnya ditemukan di senyawa-senyawa golongan flavonoid. Flavonoid sendiri merupakan turunan dari fenolik. Nah, efektivitas flavonoid sebagai antioksidan dikenali akibat kapasitasnya untuk mendelokalisasi hidrogen peroksida. Nah, elektron tak berpasangan ini akan membentuk fenolik stabil yang nantinya bisa digunakan sebagai antioksidan. Nah, senyawa-senyawa tersebut juga dapat berinteraksi secara sinergis dengan senyawa pereduksi lainnya. Kita lanjut, kalau misalnya dilakukan pengujian nih terhadap senyawa-senyawa metabolit sekunder yang dimiliki oleh Equisetum dan Marchantia. Nah, kita tahu kalau misalnya yang mengandung kadar flavonoid dan polyphenol lebih banyak memiliki aktivitas scavenging terhadap radikal bebas yang lebih tinggi pula. Nah, ini udah dilakukan oleh beberapa penelitian, contohnya si Xia et al., kemudian Uslu sama Alexandru et al. Jadi mereka semua sepakat kalau misalnya di senyawa-senyawa yang kadar
flavonoid dan turunan polifenolnya itu lebih tinggi, itu akan memiliki aktivitas anti-scavenging yang lebih tinggi. Nah, beberapa contoh flavonoid yang banyak ditemukan di lumut marchantia sama paku equisetum itu diantaranya ada luteolin, apigenin, C-glycosida, dan juga berbagai turunan polifenol lainnya. Nah, nantinya beberapa jurnal di sini menyebutkan kalau misalnya sifat antioksidan ini bisa dimanfaatkan lebih lanjut sebagai pengganti antioksidan buatan yang bisa digunakan untuk mengawetkan berbagai jenis makanan. Nah, selain itu dilakukan metode pengujian lainnya. Kalau metode pengujian yang pertama dilakukan dengan menggunakan hidrogen peroksida sebagai reagen utamanya. Kalau metode pengujian lainnya itu menggunakan free radical scavenging activity atau RCS. Nah, terhadap DPPH, diphenyl 1-picrihydrazil dan nitrit oksida. Jadi, dilakukan pengukuran terhadap kemampuan reduksi untuk pengekspresian AEAC atau ascorban equivalent antioxidant capacity. Nah, jadi melalui isolasi dari equisetum dan juga si marchantia, didapat senyawa onilin dan luteolin sebagai contoh dari komponen polifenol. Keduanya kembali terbukti sebagai efek scavenging pada superperoksida dan senyawa radikal bebas DPPH. Komponen-komponen lain yang krusial yang membantu untuk melakukan kerja ROS adalah vitamin C, vitamin E, tembaga, dan seng. Data kemudian dikumpulkan dan berhasil menyimpulkan kalau misalnya sekali lagi flavonoid menjadi senyawa yang memiliki sifat sebagai antioksidan yang paling tinggi. Al-Snafi dalam penelitiannya tahun 2013 menyatakan bahwa dalam pelarut polar dan non-polar, ekstrak kering 1 gram per mili tanaman paku dan lumut, ternyata ditemukan bahwa adanya senyawa terpenoid yang memiliki sifat dan peran sebagai antimikroba. Pada percobaannya, Staphylococcus epidermidis dan Escherichia coli ternyata terhenti aktivitasnya, namun tidak dengan Candida albicans. Nah, peningkatan konsentrasi dari ekstrak ini meningkatkan jumlah kematian pada jenis bakteri tertentu. Ditemukan bahwa senyawa terpen akan memicu jalur penyinyal menuju proses apoptosis dari beberapa spesimen bakteri. Jadi salah satu sifat dari ekstrak tanaman paku dan lumut adalah juga merupakan antimikroba. Selanjutnya, menurut Al-Snafi lagi pada penelitiannya yang sama, selama pengujian dengan menggunakan kultur sel, dihasilkan bahwa terjadi adanya fragmentasi DNA, eksternalisasi dari fosfatidilserin, dan juga terjadi kerusakan pada potensi transmembran dan mitokondria sel kultur. Sehingga senyawa terpen yang tadi juga memiliki sifat sitotoksik yang dapat dijadikan sebagai kandidat obat kanker. Ditemukan juga pada ekstrak ternyata dapat dimanfaatkan sebagai obat antiinflamasi apabila terdapat pengaruh senyawa metabolit dalam berbagai pelarut terhadap keberadaan interleukin 2 atau IL-2 dan interferon gamma atau IFN gamma yang merupakan indikasi terjadinya inflamasi pada mamalia semakin berkurang. Ini juga disimpulkan oleh Al-Snafi pada tahun 2013. Yang terakhir adalah metabolit sekunder terpenoid dalam beberapa mekanisme akan dibantu juga oleh polifenol dan akan memberikan perlindungan terhadap berbagai jenis herbivora. Diungkapkan oleh Chen et al. Pada tahun 2018. Juga ditemukan terdapat pula peran untuk menjaga keberadaan dan dominansi dari tanaman terutama lumut dari dalam satu area spesifik. Hal ini dilakukan untuk menggunakan metabolit sekunder isobisiclogermakrenal, lepidozanal, dan beta-vitrenal yang berasal dari terpenoid. Kesimpulan yang didapat adalah yang pertama, terdapat metabolit sekunder dari golongan alkanoid, terpenoid, dan fenolik pada tanaman Marchantia sp maupun Equisetum sp. Dan yang kedua adalah ditemukan bahwa beberapa senyawa metabolit sekunder yang terdapat pada tanaman Marchantia sp maupun Equisetum sp memiliki aktivitas farmakologi yang dapat diekstrak dan digunakan untuk kepentingan manusia. Namun, masih dibutuhkan studi lanjutan untuk mengetahui dengan persis dosis jenis senyawa yang bekerja dan mekanismenya. Demikian presentasi kami mengenai jurnal review yang kami lakukan dengan topik analisis fitokimia serta aktivitas farmakologi pada lumut hati dan paku ekor kuda. Kedepannya kami harapkan riset di bidang ini makin banyak lagi sehingga pemanfaatan
akan Markhantia sp dan juga Equisetum sp dapat meningkat dan menjadikannya sebagai prospek di masa depan. Sekian dan terima kasih, kami kelompok 10 undur diri.